Saparudin ya, Pak Mahfud Arifin, Pak Saparudin dulu. Pak Mahfud sebentar ya, Pak Mahfud dulu Pak. Izin Pak. Ya, setelah itu Pak Saparudin. Siap. Pak Mahfud dulu. Oh, Pak Mahfud dulu. Oh, ya. Biar langsung bareng. Ya. Terima kasih pimpinan yang kami hormati dan rekan-rekan Komisi 3, Kabarkam dan seluruh jajarannya. Tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kabarkam, cukup panjang. Saya hanya menyoroti di satu menyangkut anggaran. Tugasnya Barkam itu termasuk cukup banyak, terutama kakor Sabara. Mensikapin dari kasus kemarin di Agustus juga kita kewalahan. Pak Karyoto hanya punya 500 pasukan, terutama juga di daerah-daerah Pak. Di daerah-daerah itu terkait dengan peralatan AWC itu rata-rata barang lama semua Pak. Mulai zaman kita dulu juga, ya itu sampai sekarang digunakan menghadapin unjuk rasa. Itu sangat lemah sekali Pak. Mungkin peralatan sudah pompa dorongnya nggak kuat, memang sudah dipaksakan di apapun nggak ada. Tapi anomali dengan apa yang disampaikan juga Pak Kabarkam tadi, anggaran 2006 belanja modal saya lihat 0, kosong. Walaupun mungkin itu diambil alih oleh mungkin Aslok ataupun mungkin Astama Rena yang ngolah anggaran itu, kebutuhan akan peralatan itu harus dirancang oleh Kakor Sabara, oleh Kabarkam. Jangan sampai tidak merancang sama sekali kebutuhan di tingkat Polda. Tolong ini Pak, saya melihat tadi panjang lebar Pak ngeluhnya Pak Kabarkam hanya masalah personil Binmas yang masih kurang untuk Babin Kamtibmas. Itu yang terakhir. Terus kemudian hambatan yang terakhir juga ada. Ini sangat penting Pak, untuk menopang. Tidak terlalu lama lagi Pak, mohon maaf. 2006, 2007 mungkin pengadaannya, 2008, 2009 sudah menghadapi persiapan pemilu lagi nih Pak. Ini perlu dipersiapkan dengan baik, mengantisipasi persoalan pemilu Pak. Ini harus dipersiapkan. Kemudian berikutnya dalam rangka kegiatan operasi ketupat ini, ternyata Pak Kabarkam bukan sebagai Kaopusnya adalah Kakor Lantas, supporting oleh Kabarkam. Ya, di celah-celah ini Pak, saya yakin polisi bisa, tetapi antisipasi. Tapi disampaikan oleh rekan kami, narkoba yang masuk ke Indonesia ini bukan kecil-kecil lagi Pak. 2 ton, 1 ton, lebih mahalan sabu-sabu daripada emas 1 gram Pak, sekarang ini Pak. 2.700.000 1 gramnya ini kalau nggak salah. Sabu-sabu Pak. Oh. Kalah emas Pak sekarang ini. Makanya rame-rame orang ingin mencoba Pak. Karena pangsa pasar kami mendengar Pak, melihat kayak gini, ini gila Pak. Dan kita sendiri juga banyak, kepolisian sendiri yang terlibat, kita dipertontonkan, Kapolres Bima juga demikian Pak. Jadi tolong antisipasi dengan kesibukan kita fokus pada pengamanan Lebaran, operasi ketupat, kita lainnya di lautnya. Ini aja Pak Kabarkam, tolong walaupun belanja modalnya juga nggak ada, perencanaan kebutuhan akan peralatan apapun yang dibutuhkan oleh kepentingan 3 fungsi Barkam tadi juga dirancang oleh Kabarkam. Saya rasa ini Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua. Pak Saparudin, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Kabarkam, serta seluruh pejabat-pejabat di Baharkam. Yang pertama saya soroti masalah polisi penolong itu tadi. Saya kira ini suatu kreatif. Ini di Polda-Polda juga ada ya. Mudah-mudahan di Polda juga
ada, jangan di Mabes saja, di Polda dibentuk, betul-betul ini memberikan pertolongan yang siap, terutama langkah-langkah awal terhadap menolong pada tahap awal gitu ya. Kalau ada kecelakaan seperti apa namanya, pernapasan buatan gitu ya. Nah kalau anggota polisi nggak ngerti, dari Komisi 3 juga banyak yang pinter memberikan pernapasan buatan itu ya kepada korban, Pak. Itu yang saya tekankan, Pak, anggaran ini siap ya, siap. Jangan sampai menolong orang terus nanti ujung-ujungnya jadi masalah. Terima bantuan dari masyarakat, jangan. Ini betul-betul penolong, jangan sampai anggarannya nggak siap, habis nolong minta bayaran dari masyarakat gitu loh ya. Ini jadi